Minta makan deh. Ada apa yang mau kamu bikin? Silakan. Ini deh. Ini belum sama apa?
Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sudah hadir ada 11 ya. Yang absen ada 34. Ya, baik. Nggak apa-apa, kita mulai saja. Nanti yang bergabung langsung masuk aja ke Zoom. Ya. Yang ini kita akan membahas bab mengenai penggabungan badan usaha. Ya, jadi masih melanjutkan 2 minggu sebelumnya ya, tentang business combination atau penggabungan badan usaha. Materi ini nanti adalah kelanjutan dari yang sebelumnya ya. Cuman nanti untuk minggu depan, karena itu adalah minggu terakhir ya, itu nanti kita akan masuk ke laporan keuangan konsolidasi ya, consolidated financial statement. Ya, jadi di akuntansi keuangan lanjutan kita tinggal 2 kali pertemuan lagi sampai di minggu ini dan minggu besok ya. Setelah itu nanti masuk ujian akhir tanggal 23 Juli ya. Jadi saya mohon kalian bisa membuka-buka lagi ya apa yang sudah kita pelajari. Jadi apa namanya, nanti pas ujian akhir semester nanti bisa tidak-tidaknya ada yang masih bisa kalian kerjakan dan bisa. Oke, kita mulai aja ya untuk yang pertemuan ke-13 ini. Ini saya akan membahas ke teorinya bagaimana penggabungan badan usaha dengan cara metode purchase atau pembelian. Ya. Sebenarnya ada satu metode lagi yang namanya pooling of interest, yaitu penggabungan badan usaha atas dasar penyatuan kepentingan. Nanti kita masuk ke perhitungan prakteknya ya. Untuk yang khusus penggabungan badan usaha melalui purchase ya. Untuk pooling of interest nanti tidak ada contoh ya, tapi bisa kalian baca ya di buku akuntansi keuangan lanjutan ini ya, di bab yang mengenai penggabungan badan usaha. Nah, karena di situ untuk pooling of interest ini, penyatuan kepentingan ini biasanya lebih ke arah yang sifatnya dari para pemegang sahamnya. Apakah mereka ingin bergabung secara ini manual ataukah secara ini yang mereka inginkan gitu. Nah, tapi kalau yang umum biasanya lebih ke arah full penyatuan badan usaha yang metode purchase, metode pembelian. Ya, bentar saya masuk ke dalam screen ya. Oke, sudah masuk ya screen-nya ya. Jadi fokusnya di hari ini kita ke business combination ya. Untuk yang laporan keuangan konsolidasi ini kita bahas di minggu depan aja ya. Karena lebih terkait dengan yang minggu depan, materi minggu depan. Nah, jadi yang seperti saya jelaskan tadi ya, untuk penggabungan badan usaha itu ada 2 prosedur ya untuk pencatatannya dalam akuntansi ya. Yang pertama itu adalah penggabungan badan usaha atas dasar pembelian atau buy purchase. Ya. Nah, jadi kalau pada saat pembelian ini kombinasi badan usaha itu dianggap suatu pembelian apabila harta yang diperoleh dalam transaksi penggabungan harta itu dicatat dalam pembukuan atas dasar harga perolehan. Ya, jadi nanti misalnya ada PT A, PT B bergabung, nah di situ nanti mereka akan mencatat harta mereka pada saat mereka akan mengambil alih buku yang akan diminta dari antara PT A dan PT B.
Nah, jadi akan lebih jelasnya nanti kalau kita masuk ke dalam soal ya. Sedangkan kalau penggabungan badan usaha atas dasar penyatuan kepentingan atau pooling of interest, itu jika suatu kombinasi usaha dianggap sebagai pooling interest, maka pencatatan aset atau harta kekayaan yang diperoleh dari badan usaha yang bergabung harus diteruskan pada buku-buku badan usaha yang memperoleh aktiva tersebut. Jadi dia melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh buku pencatatan yang sebelumnya. Ya. Nah, jadi itu yang membedakan ya antara pooling of interest dengan metode purchase. Ya. Nah, untuk kelancaran operasional dan perkembangannya, terkadang suatu perusahaan perlu menguasai perusahaan lain agar dapat mengendalikannya. Ya, ini dapat dilakukan melalui pemilikan saham. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang ingin dibeli oleh perusahaan lain, maka sebenarnya mudah untuk menguasainya adalah dengan cara menguasai dari saham yang dimiliki oleh perusahaan lain tersebut. Nah, untuk komposisinya, ya biasanya kalau misalnya perusahaan itu bisa dikendalikan oleh manajemen dari perusahaan sebelumnya, itu biasanya harus 50% dari jumlah saham yang beredar itu harus sudah dimiliki oleh pemegang saham yang baru. Ya. Nah, jadi di sini baru nanti masing-masing perusahaan itu dipandang sebagai unit usaha yang berdiri sendiri. Nah, ini proses yang dilakukan ya untuk sistem yang penggabungan badan usaha dengan melalui metode purchase dan metode pooling of interest. Saya akan memberikan gambaran contoh yang metode pertama saja. Ya. Yang metode kedua nanti kalian bisa lihat di di buku ya, karena memang ini kalau yang pooling of interest ini dia lebih banyak ininya kasus-kasusnya dan lebih kompleks. Ya. Oke baik, kita masuk ke soal ya kasusnya. Ya, sudah masuk screen-nya ya. Nah, ini di sini kita lihat ada neraca ya. Ada neraca, ada 3 PT ya di sini ya. PT Moko, Mita, dan PT Rizky. Ini neracanya per 1 Juli ya. Nah, kalau kalian lihat di neraca ini ya, kita lihat bahwa ada aktiva lain-lain ya dari PT Moko sebesar 450 juta dan PT Mita 525 juta, PT Rizky 615 juta. Ya. Nah, ini total aktivanya di sini. Ya. Nah, untuk PT Moko dia juga ada hutang ya 125 juta dan Mita 175 juta dan Rizky 235 juta. Nah, masing-masing PT dia memiliki saham-sahamnya ya. Untuk modal saham PT Moko 215 juta ya, dengan nominal saham 25.000 dan PT Mita 285 juta dengan modal saham 50 juta, 50.000 ya. Kemudian PT Rizky 305 juta 500.000. Ya. Sahamnya adalah nilai nominalnya 100.000. Kemudian masing-masing PT ini memiliki agio saham ya. Untuk Moko 15.500 dan Mita 8.500, Rizky 9.250.000. Ya. Kemudian Moko dia memiliki laba yang ditahan ya nilainya 94.500 dan PT Mita 56.500. Sedangkan PT Rizky 65.250.000 ya. Nah, kita jumlahkan ya untuk hutang dan modal dia ya 450 juta untuk Moko dan Mita 525 juta dan Rizky 615 juta. Nah, ini sudah seimbang dengan total aset dia ya, berarti sudah balance. Nah, di sini ada kesepakatan ya, si PT Rizky ini mau membeli kekayaan Moko dan Mita. Jadi dia ingin menggabungkan perusahaannya PT Mita dan PT Moko. Nah, di sini si Rizky akan membayar semua aset Moko dan Mita ya dengan mengeluarkan saham. Harga saham yang dia tetapkan itu, ini sudah kesepakatan mereka adalah 100.000 per lembar saham. Nah, setelah dinilai kembali, ya aktivanya dinilai kembali itu mungkin dilihat ya apakah aktivanya itu oke atau tidak untuk dijual, untuk dibeli sama PT Rizky. Jadi yang dinilai kembali ini adalah PT Moko dan PT Mita. Ya. Jadi nilai aktiva PT Moko naik 75 juta setelah dinilai kembali. Ya. Kemudian nilai aktiva PT Moko juga
Ini naik 105 juta. Oh, PT Mita ya, bukan PT Moko, 105 juta di sini. Nah, ini pertanyaannya ya. Kita di sini disuruh membuat jurnal yang diperlukan untuk mencatat pemilikan aktiva, pengakuan hutang, dan pengeluaran modal saham oleh PT Rizky. Ya, jadi nanti si Rizky ini nanti dia harus menghitung ya berapa aktiva yang nanti dia akuin dari penjualan 2 PT ini. Kemudian berapa hutang yang nanti dia akui terhadap 2 PT ini, dan sahamnya nanti berapa yang Rizky harus keluarkan ya, setelah Moko dan Mita, PT2 PT ini nanti bergabung dengan dia. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu penyerahan kekayaan bersih dan penerimaan modal saham, serta laba kenaikan kekayaan. Ya. Itu nanti dibuatlah jurnal yang oleh PT Moko dan PT Mita, seperti apa nanti jurnalnya. Ya. Dan yang ketiga itu adalah pembagian saham terhadap PT Rizky, PT Moko, dan PT Mita. Jadi nanti masing-masing akan dibagikan saham-sahamnya berapa. Ya. Ini nanti dibuat jurnalnya juga oleh Moko dan Mita. Setelah nanti ini kehitung semua, ya, baru nanti Rizky nanti akan menyajikan neraca dia yang terbaru, ya, setelah kedua PT ini bergabung dengan dia. Ini nanti bagaimana kita lihat nanti prosesnya seperti apa, ya, dari soal ini, ya. Kalian ingat-ingat lagi sebelum kita masuk ke jawaban, ya. Di sini ada 3 perusahaan, ya. Nah, 3 perusahaan ini 2 adalah ingin bergabung ya dengan cara nanti dibeli. Makanya ini disebut dengan metode buy purchase ya, penggabungan badan usaha dengan cara membeli saham, dengan cara membeli saham di 2 perusahaan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya ya dari penggabungan ini ya. Baik, kita masuk lagi ke ininya sebentar. Ya. Nah, ini ya. Nah, jadi bagaimana caranya ya? Pertama kita harus menghitung jumlah aktiva ya yang ada di 2 perusahaan ya yang ingin dibeli oleh PT Rizky. Jadi di sini kita hanya mencatat 2 perusahaan yaitu PT Moko dan PT Mita ya. Nah, tadi kita sudah melihat ya jumlah aktiva ya, nilai buku dia. Untuk Moko 450 juta ya, kemudian Mita 525 juta. Ini dari awalnya, dari neraca awal mereka ya, aktiva-aktivanya mereka yang akan dibeli oleh tim Rizky. Nah, ini kita catat jumlahnya adalah 975 juta ya, aktivanya mereka, aktivanya 2 perusahaan ini. Ya. Nah, kemudian setelah dihitung kembali ya, rupanya ada kenaikan buku, artinya tidak sesuai dengan nilai bukunya perusahaan itu. Ya, jadi misalnya dia ada, taruhlah dia memiliki kendaraan ya, di situ kendaraannya nilai bukunya dicatat 50 juta. Tapi setelah dihitung ulang harusnya lebih, bisa jadi 75 juta. Nah, di sini ada kenaikan aktiva namanya. Di sini berarti Moko mencatat ada kenaikan aktiva 75 juta dan Mita 105 juta. Ya. Jadi kalau kita total adalah 180 juta. Ya. Nah, jumlah aktiva ya setelah nilai buku dan kenaikan ini dijumlahkan ya, PT Moko totalnya menjadi 525 juta dan Mita menjadi 630 juta. Ya. Nah, ini aktiva setelah penilaian kembali. Ya. Nah, kalau kita jumlahkan kembali di sini, ya aktivanya menjadi 1 miliar 155 juta. Ya. Kemudian hutangnya PT Moko di sini 125 juta, ya, dan PT Mita 175 juta. Nah, ini dari neraca awal tadi ya yang ditajikan pada saat sebelum bergabung. Nah, ini nanti dikurangkan ya dari aktiva tadi dengan hutang dia ya, berarti kekayaan bersih untuk Moko nilai kekayaan perusahaan dia untuk 400 juta dan Mita adalah 455 juta. Ini netnya ya, perusahaan bersihnya kedua company ini. Nah, jadi kalau dijumlahkan dia 400 ditambah 455 jadi total 855 juta. Kemudian kita hitung sahamnya. Ya. Ingat tadi di soal dibilangin Rizky akan membeli saham apabila nilai sahamnya 100.000 per lembar. Ya. Nah, berarti nanti kekayaan bersih tadi dari Moko ini kita bagi dengan 100.000. Ya, jadi 400 juta dibagi 100.000, dia berarti saham yang dikeluarkan adalah 4.000 lembar. Kemudian Mita juga, ya,
kita bagi kekayaan bersih dia 455 juta dengan 100.000 saham. Jadi kekayaannya saham yang dikeluarkan adalah 4.550 lembar. Nah, ini dijumlahkan sahamnya, berarti total saham dari kedua perusahaan ini 8.550 lembar. Ya. Dari tabel yang kita sudah buat di atas ini, ya, ini nanti kita bisa buat jurnalnya, ya, jurnal yang diperlukan. Ya, pertama untuk mencatat pemilikan aktiva dulu, ya, jadi pemilikan asetnya dulu. Nah, kemudian nanti kita akan mencatat pengakuan hutangnya, ya, kemudian pengeluaran modal sahamnya oleh Rizky itu sendiri. Ya. Nah, jadi kalau kita catat untuk pengakuan aktiva, ya, ini yang dibuat sama Rizky, ya. Berarti di sini dia akan mengakui, ya, aktiva total dia, ya, itu adalah 1.155 juta. Ya. Di sini berarti debit aktiva, ya, itu adalah 1.155 juta. Ya. Kemudian dia juga mengakui sahamnya. Sahamnya adalah bukan saham, hutang, ya. Kita akuin hutangnya di sini 300 juta, ya. Nah, berarti nanti dia akan mencatatnya di kredit, ya, karena ini penambahan hutang 300 juta, ya. Baru dia akan mencatat modal sahamnya 855 juta. Ini kita ambil dari tabel yang di atas tadi. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita ingin tahu dari mana hutang, ya, itu adalah penambahan, ya, dari hutangnya Moko ini yang 125 ditambah hutangnya PT Mita 175. Jadi jumlahnya 300 juta. Ya. Nah, kemudian bagaimana dia mencatat kekayaan bersih, ya, kekayaan bersihnya. Kita soalnya tadi, ya, di sini belum nyampe, ya. Nah, jadi untuk kekayaan bersih atau aktiva bersihnya dan modal saham serta laba kenaikan kekayaan yang dibuat oleh Moko dan Mita. Ya. Nah, ini kalau untuk jurnal yang dibuat oleh PT Moko, ya, ini pertama dia harus mencatat saham-sahamnya PT Rizky. Ya. Nah, di sini kan sahamnya Rizky 400 juta. Itu dari mana? Nah, kita kembali ke yang soal awal tadi. Ya. Saya kembali ke yang awal. Ya. Nah, di sini kan kita akan lihat, ya, modal saham Rizky, ya, 450 juta. Ya. Oh, ini total aktiva lain-lain. Ya. Modal 305.500, ya, sahamnya Rizky. Ya. Berarti tadi masuk ke oh, ini Moko, ya, karena kita mencatat dari sisi PT Moko, ya, 400 juta. Ya. Ini kita lihat dari neraca tadi, ya, utangnya juga 125 juta. Nah, baru nanti di situ dia catat 450 juta, ya, untuk aktivanya, ya, aktivanya 450 juta. Nah, ini sudah masuk di sini angka 450 juta, ya. Dan laba ditahannya di sini adalah kita anggap 75 juta. Nah, jadi ini kita mencatat dari sisi Moko-nya, ya. Nah, kemudian kalau kita jurnal yang dibuat oleh PT Mita, ya. Nah, PT Mita sendiri di sini saham-saham PT Rizky, ya, 455 juta dan hutang 175 juta. Ya. Itu dari mana? Sebentar. Nah, laba ditahan 56 juta. Oke. Ini Mita, ya, Mita 552 juta. Ya. Kemudian berarti masuk ke, nah, ini berarti nanti utangnya 175, ya, dari itu semua dari yang di atas semua, ya, dari sini, ya, yang dicatat 175, ya, dan nilai bukunya di sini 525 juta, ini di sini aktivanya sekian, ya. Nah, kalau di sini ada keterangan saham-saham PT Rizky itu adalah jumlah kekayaan bersih, ya, lihat tabel 1. Laba ditahan adalah jumlah kenaikan nilai aktiva, lihat tabel 1.
Ini dari sini kenaikan aktifannya. Itu 80 juta. Ya. Nah, kemudian yang C, pembagian saham PT Rizky kepada PT Moko dan Mita. Ya, ini jurnal dibuat oleh PT Moko dan Mita. Ya. Di sini jurnal yang dibuat oleh PT Moko, modal sahamnya 215 juta. Ya. Di sini betul nggak 215 juta? Nanti harus kembali ke soal yang ini, bisa bolak-balik jadinya ya. Nah, kemudian agio sahamnya 15 juta, ini dari yang awalnya, awal pertama ya. Baru nanti di sini laba ditahannya 169.500 ya. Itu dapatnya dari mana? Itu dari kenaikan nilai aktiva ya, 75 ditambah laba ditahan awal 94.500. Totalnya di sini 169 ya. Baru nanti di sini dijumlahkan saham-saham PT Rizky adalah 400 juta ya. Kemudian yang D itu belum ya. Jadi itu yang tadi yang dibuat oleh PT Moko. Nah, bagaimana dengan PT Mita? Ya. PT Mita nanti di sini modal saham dia 285 ya. Itu kita lihat di neraca awal tadi ya. Agio saham juga ada di neraca awalnya 8,5 juta. Nah, laba di sahamnya itu adalah dari kenaikan nilai aktiva 105 ya. Aktiva dia 105 ditambah dengan ini kenaikan nilai aktifnya 56.500, kemudian laba ditahan awalnya adalah 105. Jadi totalnya adalah 161.500.000. Nah, ini nanti baru kita bisa catat saham-saham PT Rizky-nya adalah 455 juta. Dan kalau kita lihat dari tabel di atas, ya, di sini ya, sahamnya di sini angkanya. Ini angka sahamnya nih, sahamnya PT Rizky yang diambil dari Mita. Lalu sahamnya PT Rizky yang diambil dari Moko adalah 400 juta. Coba kalau kita lihat yang di soal tadi ya, sorry. Nah, tadi kan 400 ya di sini di awal. Nah, ini di sini. Yang diambil dari PT Moko 400 ya. Jadi ini dari sisi penjualannya ya, untuk jurnalnya ya. Jadi kalau misalnya ingin menjurnal bentuk dari apa namanya penggabungan badan usaha dengan cara purchase pembelian adalah seperti ini ya. Jadi awalnya kalian harus bikin tabel awal ini dulu ya, digabungkan dulu ditambah dengan kenaikan, ya, baru nanti dibagi dengan jumlah nominal sahamnya ya, dari situ. Nah, selanjutnya adalah kita setelah menghitung yang di atas tadi, kita akan menyusun neracanya Rizky ya. Jadi kalau kita lihat neracanya Rizky berapa ya. Ini kita lihat nilai aktivanya adalah 1.170 juta. Nah, itu angkanya dari mana ya. Itu kita harus lihat aktivanya Moko. Aktivanya Moko dia 615 juta. Betul nggak di atas 615 juta? Aktivanya PT Moko. Enggak ya. Nah, itu berarti dia lihat dari neraca awalnya. Bentar, kita mundur lagi ya. Nah, ini di sini 615 juta ya, totalnya didapat ya. Kemudian dijumlahkan dengan ya, dengan aktivanya Mita ya. Beras tadi itu yang 615 ini kebalik ya. Ini aktivanya Rizky 615, aktivanya Mita 525 ya. Yang awal ya. Ya, kalau yang sekarang ini kan bukan segitu ya. Dia udah 630 yang sekarang. Yang awalnya 525 ya. Kemudian ditambah dengan aktivanya Moko ya, 630 di sini jumlahnya. Ini nanti dijumlahkan baru kita akan mendapatkan total keseluruhan setelah digabung begini hartanya dia ya, hartanya Rizky ya, karena dia udah yang terbaru nama dia yang dipakai. Untuk hutang di sini 535 juta ya. Itu dapatnya dari mana ya? Ya, yang jelas hutangnya PT Rizky dulu ya. Pertama berapa dia dapat di sini? Ya.
Utangnya Rizky ya, kita setelah ini kalau secara total itu 300 juta kan. Ya, karena dia udah bergabung ya. Berarti nanti di sini utangnya adalah penambahan dari utangnya Moko, Mita, dan Rizky. Ya. Itu kita lihat dari neraca awal semua ya, berarti belum melihat yang di atas. Ya. Yang di atas itu hanya untuk penggabungan mereka setelah berhubungan dengan saham nanti. Nah, kemudian modal sahamnya, ya, modal sahamnya di sini berapa? 1.160.500.000. Itu dapatnya dari mana? Ya. Itu adalah modal saham awal PT Moko, ya, ditambah modal saham awal PT Mita, ditambah modal saham awal PT Rizky. Ya. Jadi kita lihat dari neraca yang sebelumnya, sebelum mereka bergabung. Ya. Ini saya bolak-balik mundur ya, yang jelas bisa diingat ya tadi angka-angkanya ya. Nah, ditambah dengan agio saham awal PT Moko, agio saham awal PT Mita, ya, terus nanti ditambah LD awal, ya, itu LD itu kenaikan ya, apa namanya, laba ditahan ya, laba ditahan awal PT Moko dan laba ditahan awal PT Mita. Ini kita lihat di neraca yang sebelumnya. Ya. Baru nanti ditambah kenaikan aktiva PT Moko dan kenaikan aktiva PT Mita. Nah ini kita lihat jumlahnya ya, 1.160.500.000 itu dapatnya dari 215 ya, ditambah 285 ditambah 305 ya, ini bisa kalian cek nanti ya di file sebelumnya ya, ditambah agio ya 15.500,58, terus ditambah laba ditahan ya 94.500 dan 56.500, baru ditambah kenaikan aktiva 75 dan 105 itu dari ini 75 dan 105. Nah ini angkanya. Oke. Baru nanti kita akan mendapatkan ya ini modal saham totalnya ya setelah mereka bergabung dengan Rizky. Nah, kalau agio sahamnya berapa? Ya ini harus lihat agio sahamnya si Rizky 92,5 ya. Ini nggak punyanya Rizky sendiri ya, jadi bukan hasil menggabung ya. Dan di sini laba ditahannya 65.250. Ini punya Rizky aja ya. Jadi yang lain-lain bergabungnya di modal saham ya, sama di aktiva aja. Ya, kalau yang di sini ini miliknya Rizky sendiri. Ya. Coba kita lihat, benar nggak angkanya segitu? Ya, 9250. Ya, nah ini dia, agio sahamnya Rizky ya. Sebelum dia digabung ya, 9250 dan laba ditahannya 65250. Oke. Itu saja ya untuk purchase ini pembagian badan usaha. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ya. Kalau ada yang masih belum mengerti prosesnya seperti apa, ya, ya ini filenya karena lompat-lompat jadi saya harus ini kembali ke awal-awal. Silakan, mumpung masih ada waktu, sudah saya ini ya, unmute. Sudah pada ngerti semua ini? Insya Allah, Pak. Oke deh, mewakili teman-teman ya, berarti ya kamu ya. Yang lain mana nih? Yang lain udah jelas? Iya, paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Jelas, Pak. Nanti saya kirimkan ya, filenya ya. Saya kirimkan modul ininya. Iya, Pak. Ya. Oke. Iya, Pak. Setelah Baik, Pak. Oke. Nah, latihannya mungkin untuk ini saya belum kasih latihan dulu ya. Yang jelas kalian coba baca aja yang masalah ini ya. Kalau perlu yang untuk metode pooling of interest, yang metode keduanya nanti coba kalian cari dari materi-materi yang kalian dapat, entah dari buku ya, dari buku akuntansi atau dari internet juga bisa coba kalian baca ya di situ ya. Karena mungkin kasusnya soalnya banyak variasinya ya. Jadi yang lebih saya tekankan di metode penggabungan usahanya yang metode purchase, yang metode pembelian ini aja. Gitu. Baik, kalau memang nggak ada yang ingin ditanyakan, itu saja ya. Nanti saya kirimkan materinya di WA Group.
Semuanya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Selamat siang, Siang, Mbak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.